Guys, kalian udah dengar belum kasus terkait perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan? Yang dilakukan cabang perusahaan nasional di bidang perbankan itu ya? Iya, jadi auditor internal menemukan kecurigaan terkait voucher transaksi mengenai pembelian satu set hard drive yang melanggar pedoman perusahaan. Kasus ini merupakan bentuk kecurigaan auditor internal terkait fraud atas transaksi pembelian satu set hard drive yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah pada sebuah kantor cabang. Berdasarkan deskripsi kasus, nilai transaksi dianggap material, tetapi dalam rentang harga yang wajar. Kecurigaan dimulai dari voucher transaksi yang menunjukkan bahwa alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area residensial di sebuah daerah di luar Jakarta. Sedangkan, perusahaan perangkat multinasional tersebut merupakan perusahaan yang hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran di daerah lain. Jadi menurut kalian, apakah kasus ini bisa kita katakan sebagai fraud? Tapi sebelum menduga berdasarkan teori Valtteri, ACFI membagi fraud menjadi 3, yakni penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi. Dugaan fraud terjadi dalam pembelian aset yang melanggar pedoman pengadaan aset perusahaan dengan bertransaksi melalui vendor fiktif, sehingga diduga praktik korupsi. Korupsi ini muncul karena adanya konflik of interest dari pihak berwenang yang bertindak demi kepentingan pribadi. Pengembangan fraud triangle teori menimbulkan fraud diamond theory, di mana penyebab terjadinya korupsi adalah tekanan, kesempatan, alasan rasional, dan kemampuan. Diduga, kasus yang terjadi dalam perusahaan perbankan keuangan berupa rekayasa skema pengadaan barang. Transaksi pembelian satu set hard drive dilakukan dengan vendor fiktif karena alamat tidak sesuai dengan perusahaan multinasional yang seharusnya menjadi vendor. Kemungkinan terdapat kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terindikasi. terus apa mungkin rekayasa ini cuma dari divisi IT aja? Gak mungkin sih, diduga ada 5 pihak yang terlibat selain divisi IT, yaitu Divisi Keuangan, Divisi Pengadaan Barang, Vendor X luar Jakarta, Supervisor Penunjang Operasional, dan Top Level Management yang saling bekerja sama atau tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Fraud diduga dimulai sejak awal proses perencanaan pengadaan satu set hard drive dengan vendor yang berbeda, sampai melakukan transaksi pembelian sesuai voucher transaksi. Dan teridentifikasi di lokasi berdirinya perusahaan nasional cabang A di bidang perbankan dan vendor X di luar Jakarta. Nah, berarti berdasarkan teori fraud diamond, pihak-pihak tersebut diindikasikan melakukan fraud karena Opportunity, pengendalian internal lemah dan tidak efektif. Divisi keuangan tidak melakukan recheck pada rekening perusahaan sebelum pembelian, dan divisi pengadaan barang tidak melakukan recheck alamat vendor pada saat pemasangan maupun penerimaan barang. Kedua, motivation. Kemungkinan divisi IT membutuhkan finansial yang mendesak dan menerima tekanan dari top level manajemen untuk memasukkan vendor lain dalam sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Capability. Top level manajemen memegang kendali untuk menekan divisi IT melaksanakan perintahnya. Mereka memiliki akses tentang sistem informasi perusahaan terkait alur pengadaan barang dan jasa. Rationalization. Divisi IT merasa aman karena mengikuti arahan dari top level manajemen. Harga yang ditawarkan vendor fiktif dalam batas wajar dan memiliki spesifikasi produk yang sama dengan vendor utama. Dan adanya rekayasa pembelian di masa lampau yang mungkin tidak diketahui. Setuju, kasus ini bisa dianggap sebagai fraud karena pertama, pembelian produk yang tidak sesuai dengan pedoman perusahaan dan terindikasi adanya vendor fiktif yang berada di daerah lain. Kedua, alamat vendor tersebut berada di sebuah daerah di luar Jakarta dan diduga area tersebut merupakan area residensial. Ketiga, lemahnya sistem pengendalian internal dan pelaku tertekan dengan pihak yang memiliki wewenang lebih. Berapa kerugian atas fraud? Sekurang-kurangnya sebesar nilai yang tercantum pada voucher transaksi pembelian satu set hard drive. Jadi bisa dikonfirmasi kalau kasus ini merupakan fraud. Kira-kira apakah informasi ini bisa dikembangkan lagi supaya bisa ditindaklanjuti sebagai audit investigatif? kalau dilihat dari sudut asersi manajemen, Berdasarkan kategori golongan transaksi dan kejadian selama periode, voucher transaksi belum dapat dipastikan keabsahannya. Demikian pula dengan nilai transaksi pembelian set hard drive yang material menunjukkan bahwa akurasi tidak tercapai.
Sementara itu, apabila kita lihat dari sisi materialitas, keamanan hard drive diragukan karena pembelian perangkat dilakukan di area residensial. Apabila hard drive mengalami kerusakan, data-data nasabah menjadi bocor, tingkat kepercayaan nasabah terhadap perusahaan menurun, sehingga perusahaan dapat dipastikan akan mengalami kerugian. Dari sisi regulasi, sebagai sebuah perusahaan di bidang perbankan keuangan, perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Yang terakhir, jika dilihat dari pengendalian internal, bisa disimpulkan bahwa perusahaan belum menerapkan regulasi yang berlaku, serta pengendalian internal yang kurang memadai, karena set hard drive yang dibeli oleh perusahaan belum dapat dipastikan sertifikasi keamanannya. Oleh karena itu, berdasarkan informasi tadi, kita bisa mendapatkan hipotesis kalau Divisi IT dan top level management terindikasi melakukan kasus fraud pada transaksi pembelian aset berupa satu set hard drive dengan rekayasa skema pengadaan barang dan terindikasi korupsi jenis conflict of interest. Kalau gitu, program audit yang dapat dilakukan untuk kasus ini, pertama, pemeriksaan atau pengujian fisik, yakni memeriksa voucher transaksi pembelian dan dokumen. Kedua, konfirmasi, meminta penegasan dari pihak-pihak terduga. Dan tiga, pemeriksaan dokumen, meliputi dokumen administratif, dokumen perjanjian, dan dokumen keuangan. Dari sisi prosedur analitik juga bisa diindikasikan bahwa fraud dalam kasus ini disebabkan oleh top level management yang memerintahkan dan mengiming-imingi divisi IT untuk melakukan transaksi dengan vendor fiktif. Dimulai dari Tahap penyampaian, top level manajemen dan divisi IT mengetahui dan mengubah alur serta dokumen pembelian barang dan mengganti vendor utama dengan vendor fiktif. Perubahan dokumen disetujui oleh pihak top level manajemen. Tahap pretender, divisi IT membeli hard drive dengan permohonan palsu atas nama vendor fiktif dengan dukungan dari divisi keuangan, divisi pengadaan barang, dan supervisor operasional. Hal ini mengurangi kontrol internal. Tahap permintaan mengajukan penawaran, divisi IT membeli satu set hard drive dari vendor yang tidak jelas keamanannya tanpa menghubungi vendor utama. Diduga, vendor tersebut beroperasi dari area residensial tanpa izin usaha. Selain itu, vendor tersebut bukan cabang resmi dari vendor utama yang hanya memiliki distributor resmi di Jakarta Pusat. Divisi IT kemudian berkomunikasi dengan vendor fiktif yang setuju untuk menyediakan hard drive dengan spesifikasi yang mirip bahkan persis dengan yang telah disertifikasi keamanannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Divisi pengadaan barang diduga melakukan pembelian yang seharusnya diawasi secara ketat oleh supervisor penunjang operasional. Namun, terjadi kelalaian karena dicurigai supervisor tidak melakukan pengajakan ganda pada pembelian aset oleh divisi IT, yang mengakibatkan kelebihan nilai pembelian aset yang memungkinkan praktik korupsi. Lalu, dua langkah terakhir program audit kasus ini adalah Wawancara dengan top level management dengan tujuan untuk mengetahui wewenang dan pengawasan terkait aktivitas operasional cabang perusahaan nasional perbankan keuangan. Kemudian, dengan divisi IT, divisi keuangan, dan divisi pengadaan barang untuk mengetahui informasi terkait alur pembelian dan pengadaan barang dan jasa serta pengawasan dan data keuangan. Vendor X luar Jakarta, serta supervisor penunjang operasional. Kemudian, auditor juga perlu melakukan observasi untuk melihat lokasi objek audit yang dicurigai secara langsung, sehingga keputusan yang akan dibuat nantinya tidak berdasarkan pada asumsi semata. Berdasarkan uji hipotesis dan program audit yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa divisi IT telah melakukan fraud terhadap pembelian aset. Hal ini diperoleh dari analisis dan pengembangan informasi, asersi manajemen, wawancara dengan vendor dan pegawai yang terlibat dalam transaksi tersebut, serta penelusuran dokumen-dokumen pada voucher transaksi satu set hard drive oleh divisi IT. Fraud pada perusahaan nasional bidang perbankan cabang X dapat terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal yang menyebabkan divisi IT melakukan pelanggaran pedoman perusahaan. Adapun rekomendasi terkait kasus ini, yang pertama, memperkuat pengendalian internal. Kedua, meningkatkan pengendalian tahap verifikasi vendor dan pembelian. Ketiga, meningkatkan pelaporan keuangan dan transparansi. Keempat, melakukan pelatihan dan sosialisasi. Kelima, membuat sanksi yang jelas. kok data di laptopku pada hilang sih? gimana sih?